Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nala yang bertugas di sini mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ini Mbak, Ibu Lili ya. Alamatnya di mana Ibu? Perumahan Tiara Indah ini. Kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya sebelumnya saya ini Mbak mau konseling KB ya, karena saya bingung juga nomor KB Mbak. Jadi keperluannya konseling KB ya, ya. Baik kalau begitu kebetulan ini juga KIA ya Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai edukasi KB terus programnya seperti apa. Nah mungkin untuk kita berbincang-bincangnya di sini aja ya Bu ya. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Bagaimana, setuju nih Bu? Pertama ya Bu ya. Jadi di sini ada alat bantu pengambilan keputusan untuk KB. Baik, sebelumnya Ibu Lili apakah sudah mengetahui KB itu apa Bu? Ya mungkin tahu ya Mbak, cuma kayak untuk mencegah kehamilan gitu aja Mbak. Ya benar Ibu, KB ini adalah suatu tindakan atau program itu yang dia dari pemerintah juga yang tujuannya itu tadi seperti yang dikatakan Bu Lili untuk mencegah kehamilan, terutama kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai contoh suami istri jika ingin program gitu ya, pengen punya anak berapa gitu. Jadi bisa dilakukan bersama sama istri. Karena Ibu Lili di sini sendiri ya Ibu ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai KB yang dilakukan kepada wanita atau istri. Baik Ibu, jadi di sini ada beberapa ya pilihan metode KB. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai AKDR Ibu. Jadi AKDR ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi alat kontrasepsi ini akan dimasukkan ke dalam rahim ibu melalui vagina gitu Bu. Tapi AKDR ini 99% itu sangat efektif Bu, praktis, ekonomi. Karena bisa digunakan jangka panjang Ibu, seperti 10 tahun itu juga bisa. Jadi ekonomis banget ya Ibu ya. Nah namun juga ada beberapa kerugiannya Ibu. Kadang itu memiliki risiko infeksi kalau dipakai 4 bulan pertama gitu Bu. Terus juga bisa menyebabkan keputihan. Tapi keputihannya kalau selama tidak berlebihan itu tidak apa-apa. Terus juga kadang bisa keluar tanpa disadari itu Bu, terutama dalam hubungan seksual. Tapi jika pemasangannya itu tindakannya benar, insya Allah enggak gitu. Lalu juga kelebihannya tadi Ibu ya bisa dipakai jangka panjang, terus juga tidak mengganggu pemberian ASI dan ya seperti itu Ibu. Nah selanjutnya ini Ibu ya ada kontrasepsi pil yang berupa pil KB. Mungkin Ibu sudah ini ya tidak asing ya, familiar ya. Baik. Jadi pil KB ini sebenarnya juga sangat efektif Bu, tapi memang minumnya itu harus secara rutin dan disiplin. Jam berapa gini-gininya, karena kalau tidak disiplin itu ya kadang bisa bahasanya kebobolan gitu Ibu. Dan terus kalau untuk efek sampingnya mungkin ini Bu ya, kadang kalau masih pertama itu bisa sakit kepala, pusing-pusing gitu. Lalu tapi kalau untuk ini tidak boleh digunakan untuk busui atau ibu menyusui gitu Bu. Nah, tapi ada kelebihannya loh Bu ini pil KB itu. Gimana ya Mbak? Waktu head itu pil KB itu bisa mengurangi nyeri saat menstruasi atau haid. Itu kelebihannya. Nah, terus juga ini praktis ya, tinggal diminum saja Bu. Tapi memang harus rutin Bu. Nah, untuk yang ketiga ini ada tentang suntik Ibu. Nah, mungkin suntik ini bisa dilakukan yang di puskesmas itu banyak sekali suntik-suntik KB yang gratis gitu. Nah, ini juga sebenarnya sangat efektif dan bisa digunakan oleh ibu menyusui juga. Nah, tapi ada kerugiannya, bukan kerugian sih Bu, lebih ke efek samping gitu Ibu. Oh ya gimana emang Mbak? Efek sampingnya itu kalau suntik ini bisa ini Bu, kadang kalau wanita itu BB-nya bisa naik. Iya, sayangnya terus juga tidak boleh dilakukan untuk ibu-ibu atau mungkin yang menikah Ibu punya penyakit jantung, darah tinggi itu tidak boleh Bu ya. Nah, karena nanti malah resiko yang gak apa. Cepet terlalu lali ya saya. Nah tadi Bu ya, kalau untuk suntik ini punya ini Bu, kontraindikasi atau tidak boleh digunakan untuk para ibu-ibu yang punya penyakit jantung, darah tinggi, tidak disarankan Bu. Nah tetapi di sini juga ini Bu, resikonya juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Tapi memang suntik ini sebenarnya juga praktis Bu ya. Tapi ibunya harus 3 bulan sekali itu datang ke klinik atau datang ke puskesmas untuk suntik gitu Bu. Tapi ya gitu, kalau di puskesmas itu banyak suntik yang gratis. Iya. Ini juga bisa digunakan untuk ibu menyusui juga.
Selanjutnya ini ada implan Ibu. Ibu pernah dengar KB implan sebelumnya? Pernah sih Mbak, kayak dipasang susu apa-apa ya Mbak? Oh ini itu bukan susu nih Ibu, sebenarnya implan itu nanti akan dipasang sejenis kapsul atau jarum gitu, bentuknya jarum. Iya, itu dipasang 1 sampai 6. Nah, dipasangnya di bawah kulit Ibu. Nah, biasanya di bawah kulit lengan. Iya, kenapa kok lengan? Karena bagian tangan ini kan tidak digunakan untuk yang apa ya, aktivitas berat itu Bu ya. Soalnya kalau di kaki nanti dibuat jalan gitu. Berarti nggak boleh ya Mbak di kaki? Iya, nggak boleh, soalnya ini sih memang kebanyakan dipasangnya ya memang di lengan atas gitu Bu ya. Dan ini juga efektif. Dan ini Bu, jangka panjang juga. Ini bisa digunakan sampai 3 tahun. Nah, tergantung jarumnya itu yang dimasukkan ada berapa gitu Ibu. Namun juga ada efek sampingnya Bu. Kadang di pertama pemasangan itu bisa muncul bengkak, lalu bisa menyebabkan berdarah juga jika jarumnya itu keluar sendiri gitu Bu. Tapi ya tadi untuk kelebihannya bisa digunakan jangka panjang 3 sampai 5 tahun. Terus bisa digunakan untuk ibu menyusui juga. Dan ini juga tadi bisa menyebabkan BB naik Bu kalau kepada ibu-ibu itu ya. Ini yang implan ini. Dan yang terakhir ini ada kondom nih Bu, mungkin sudah ini ya familiar ya. Dan kondom ini merupakan alat kontrasepsi yang bisa digunakan oleh suami maupun istri. Nah, tapi kekurangannya ini kalau kondom itu kan ketika ibu mau berhubungan seksual itu harus beli, harus memakai yang baru. Dan jika penggunaannya itu tidak benar, itu bisa sobek Ibu, sehingga sperma itu nanti bisa masuk ke rahim ibu gitu. Jadi bisa menyebabkan kehamilan. Baik Ibu, jadi itu merupakan beberapa metode dari penggunaan KB Ibu. Mungkin dari beberapa yang saya jelaskan tadi, ada yang ingin Ibu ditanyakan sebelumnya? Kayaknya enggak sih Mbak ya, udah jelas ya. Sudah jelas. Kurangannya udah jelas. Sudah paham berarti Ibu ya? Oke, baik Ibu. Jadi di sini saya ingin membantu Ibu untuk memilih kira-kira KB apa yang mungkin. Jadi metode apa yang kira-kira Ibu Lili pakai nanti? Kayaknya ini Mbak, saya pengen KDR ini ya Mbak, jangka panjang banget lah. Iya. Alasannya pengennya jangka panjang Ibu ya berarti ya. Yang pertama aman juga daripada iya, memang bisa digunakan jangka panjang Ibu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait KDR ini? Kalau pemasangannya itu gimana ya Mbak? Masa langsung dipasang atau gimana? Ibu, jadi pemasangannya nanti sebelum Ibu dipasang, nanti mungkin sebelum pemasangan itu Ibu akan dilakukan pemeriksaan panggul Ibu. Iya, pemeriksaan servisnya seperti apa. Nah, itu mungkin akan dilakukan itu dulu Ibu sebelum pemasangan. Baik, karena tadi Ibu Lili memilih metode KDR ya Ibu ya, jadi saya ingin bertanya-tanya dulu Ibu. Bu Lili tidak sedang hamil? Enggak Mbak, jadi 1 tahun yang lalu sih saya habis melahirkan ya Mbak. Oh, melahirkan. Habis melahirkan. Berarti sekarang menyusui ya? Menyusui. Kebetulan KDR ini bisa digunakan untuk ibu menyusui. Lalu Ibu untuk hari pertama, hari terakhir Ibu, masih ingat di tanggal berapa kemarin? Ingat sih Mbak, 10 Juni Mbak, 2024 ini Mbak. Oh, 10 Juni ya, hati-hatinya. Baik, apakah ada ini Bu, riwayat anemia berat dulunya? Untungnya nggak ada ya Mbak. Nggak ada. Terus juga gangguan. Baik Ibu, tadi tidak ada gangguan reproduksi dan juga infeksi menular seksual ya Ibu ya? Nggak ada. Oke, baik. Baik Bu Lili, kita sesi konselingnya sudah selesai. Ibu mungkin sekitar 1 minggu lagi bisa kembali ke sini untuk melakukan konseling kembali mengenai KDR ini. Nah, nanti juga akan dilakukan pemeriksaan panggul. Baik, apakah Ibu setuju? Iya Mbak, setuju. Oke, baik Ibu. Sebelum saya tutup sesi ini, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin nggak ada sih Mbak, udah cukup. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya.